Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar adik-adik sekalian yang ada di rumah? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, hidayah, serta rahmat agar kita terus dapat mengerjakan kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Amin. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, beserta sahabat beliau dan umat beliau. Semoga kita termaksud adalah umat-umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik, kita kedatangan Kak Sahrul. Beliau berasal dari Sumbawa, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dengan Kak Sahrul dalam cerita sunnah ceria bersama bintang sunnah. Assalamualaikum Kak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kak Sahrul? Alhamdulillah, saya Masya baik-baik Allah. saja. Nah Kak Sahrul, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita ceritakan bersama adik-adik kita di rumah? Nah, jadi insya Allah pada hari ini kita akan menceritakan kisah antara seorang raja dan menterinya. Masya Allah. Nah seru sekali kan adik-adik. Nah Kak Sahrul, tafadhol Kak Sahrul, silakan dimulai ceritanya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan suatu kisah Naam. yang dimana kisah ini sangat terkenal, Masya Allah. sangat masyhur. Yang dimana di dalamnya itu menceritakan antara kisah seorang raja dan menterinya. Yang dimana si menteri ini selalu mengatakan al khairu khiratullah. Apa itu Kak Sahrul? Artinya? Nah, jadi artinya itu adalah yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi setiap ada orang yang terkena musibah, siapapun itu, ketika kabar tersebut sampai kepada sang menteri ini akan langsung mendatangi orang tersebut dan mengatakan kepadanya, al khairu khiratullah. Masya Allah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka tibalah pada suatu hari yang dimana jari sang raja ini terpotong. Jarinya Kak Sahrul? Iya, bukan jari saya. Masya Allah. Jarinya sang raja. Iya. Nah, jarinya sang raja ini tiba-tiba terpotong. Di dalam kisah tersebut tidak dijelaskan sebabnya. Yang pastinya jari sang raja itu terpotong. Iya Kak Sahrul. Nah, kemudian sang raja ini merasa sangat galau, merasa sedih. Ya, coba siapa yang nggak sedih? Jarinya kepotong kan? Nggak ada Kak Sahrul. Iya gitu. Maka ketika kabar tersebut sampai kepada sang raja, kepada sang menteri, sang menteri ini langsung mendatangi sang raja dan mengatakan kepada sang raja, wahai rajaku, al khairu khiratullah. Sesungguhnya yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja yang lagi sedih, yang lagi galau ini langsung marah. Marah Kak Sahrul? Iya, beliau itu marah. Sang raja ini marah. Kemudian mengatakan kepada sang menteri, kamu katakan jari saya ini putus, ini yang terbaik. Wahai para pasukan, prajurit, masukkan dia dalam penjara. Nah, akhirnya
sang menteri ini dimasukkan ke dalam penjara. Menterinya dimasukkan dalam penjara. Iya. Akan tetapi sang menteri ini dengan keimanan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat, selalu mengatakan, saya masuk ke penjara ini adalah yang terbaik. Karena yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah selanjutnya ini, disinilah ada hikmahnya. Tibalah suatu saat di mana sang raja ini keluar bersama pasukannya. Raja yang terpotong tangannya kasar. Iya, sang raja ini keluar bersama pasukannya. Kemana? Ke dalam hutan. Mau ngapain? Tujuannya adalah untuk berburu. Jadi sang raja ini punya hobi. Hobinya itu adalah berburu. Pada kesempatan kali ini, sang raja dan pasukannya itu berburu dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai mereka semua masuk ke dalam hutan terlalu dalam. Yang dimana di dalam hutan itu ada suatu suku yang menghadang mereka, yang menyergap mereka. Kalau bahasa sekarang itu yang membegal mereka. Gitu. Jadi sang raja sama pasukannya itu dibegal. Semuanya ditangkap. Jadi suku ini punya kebiasaan yaitu memberikan persembahan untuk dewa mereka. Jadi suku-suku ini punya seorang dewa. Yang dimana mereka itu harus memberikan persembahan kepada dewanya, yaitu berupa korban, entah itu manusia ataupun hewan. Pada kesempatan kali ini korbannya adalah manusia. Akhirnya semua pasukan dan sang raja itu dibawa ke kampung suku tersebut. Kemudian semua pasukan sang raja disembelih, dikorbankan untuk dipotong Kak Saru. Iya, dipotong, disembelih gitu. Kemudian dipersembahkan untuk dewa mereka. Maka ketika tiba giliran sang raja, sang tukang jagal ini melihat bahwa potong Kak Saru. Iya. Iya. Tukang potong ini melihat sang raja memiliki cacat. Ya, apa itu? Jarinya terpotong. Sedangkan syarat korban yang harus diberikan kepada sang dewa itu nggak boleh ada cacatnya sedikit pun. Harus sempurna fisiknya gitu Kak. Harus sempurna. Kalau nggak sempurna batal, ya, nggak diterima korbannya seperti itu. Akhirnya apa? Sang raja ini dibebaskan, ya, kemudian disuruh pulang. Seperti itu. Akhirnya sang raja ini merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Coba siapa yang nggak bahagia Kak Muhammad? Ketika dia ini mau dibunuh, tapi karena suatu sebab tiba-tiba dia dibebaskan. Siapa yang nggak bahagia kan? Bahagia Kak. Seperti itulah keadaan sang raja. Sang raja kemudian kembali ke kerajaannya. Ketika sudah sampai di kerajaan, sang raja baru sadar, oh ya Allah, ternyata ini toh hikmahnya, jari saya terpotong. Ya, betul juga katanya sang menteri ini, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ingin berterima kasih kepada sang menteri, sang raja ini kemudian mendatangi sang menteri ke penjaranya. Tapi sebelum berterima kasih, sang raja ini bertanya, "Wahai sang menteri, sesungguhnya perkataanmu itu sangat benar. Dan itu terjadi padaku, bahwasanya pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik." Kemudian sang raja mengatakan, ingin tahu apa hikmah dari dipenjarakannya sang menteri. Kemudian sang raja bertanya, "Wahai sang menteri, ketika kamu dimasukkan ke dalam penjara, kamu juga mengatakan bahwasanya pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Maka apa hikmah yang kamu dapatkan ketika kamu masuk ke dalam penjara?" Maka sang menteri mengatakan, "Wahai raja, seandainya saya hendak di dalam penjara, saya pasti ikut dengan engkau. Insya Allah. Dan seandainya ketika itu saya ikut dengan engkau masuk ke dalam hutan, pastinya saya juga pasti akan menjadi korban untuk dewa mereka." Seperti itu. Maka inilah hikmah saya berada di dalam penjara. Seperti itu. Akhirnya sang raja dan sang menteri berdamai kembali. Seperti itulah kisahnya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Sahrul memberikan kesimpulan hikmahnya, kita saksikan adik Ozan dalam acara cerita sunnah yang bercocok tanam. Masya Allah.
Terima kasih Kak Muhammad. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fauzan di Cerita Sunnah Ceria bersama Bintang Sunnah. Nah teman-teman, kali ini kita akan menanam sayur-sayuran. Sayur yang kita akan tanam adalah sayur tomat. Nah teman-teman, yang pertama kita siapkan dulu bijinya teman-teman. Bijinya teman-teman boleh beli di toko pertanian atau diambil dari buah tomatnya langsung. Nah, yang kedua kita siapkan media tanahnya teman-teman. Yang ketiga kita siapkan air secukupnya. Nah, caranya begini teman-teman. Pertama, masukkan dulu biji tomatnya ke dalam tanah. Setelah itu kita kasih air secukupnya teman-teman. Kita tunggu pertumbuhannya 7-10 hari. Kalau dia sudah besar teman-teman, kita pindahkan ke pot big yang lebih besar teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah demikian hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini hasil lebih dari 1 bulan. Nah demikian teman-teman pertemuan kali ini teman-teman bersama saya Fauzan. Assalamualaikum. Nah, kembali lagi bersama Kak Muhammad dan Kak Sahrul di sini. Nah, Kak Sahrul, dari cerita antara raja dan menteri tadi, kira-kira manfaat apa yang kita ambil dari cerita tadi buat adik-adik kita di rumah, nah, Kak Sahrul? Apa aja hikmahnya dari kesimpulan cerita tadi, Kak Sahrul? Nah, jadi hikmah dari kisah tersebut adalah bahwasannya bagaimanapun keadaan kita, entah kita sedang senang, lagi bahagia, maupun ketika tertimpa musibah, sakit, dan lainnya, kita itu harus senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan rasa sakit, maka kita harus senantiasa selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di semua hal tersebut ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu hal hikmah yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, yang pastinya itu baik buat kita. Nah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi ada suatu hal yang kamu benci, yang padahal hal tersebut adalah baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi ada suatu hal yang kamu cintai, padahal sebenarnya hal tersebut buruk buat kamu. Nah, seperti itu Kak Muhammad. Nah, adik-adik, kesimpulannya jadi kita harus menjadi anak yang sabar atas segala macam ujian, musibah, baik kita dalam keadaan senang juga kita harus bersyukur itu datangnya dari Allah, dan jika kita ditimpa sakit maka itu juga datangnya dari Allah. Dan dari musibah tersebut kebahagiaan dan kesedihan maka kita harus bersyukur. Intinya kita harus selalu menjadi anak-anak yang bersyukur. Dan semoga dalam episode cerita sunnah kali ini, semoga cerita kali ini bersama Kak Sahrul bisa memberikan manfaat untuk adik-adik kita di rumah dan orang tua adik-adik di rumah. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan cerita sunnah yang berikutnya. Amin. Kita akhiri sampai di sini Kak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.